Halo para trader, kembali lagi di video kita kali ini untuk membagikan tips dan trik menggunakan robot Trabar kita. Per saat ini gue record tanggal 22 Juni 2025, so buat teman-teman yang ingin serius di dunia trading dan ingin menggunakan robot Trabar kita, ingin ikutin terus updatean kita, pantengin channel ini, siapa tahu nanti akan ada lagi tips dan trik di part 2-nya atau part 3-nya gitu ya. Siapa tahu 1 bulan lagi, 3 bulan, atau 1 tahun lagi ada tips dan trik terbaru, tapi ya saat ini adalah tips dan trik untuk menggunakan robot Trabar ini mulai dari yang modalnya kecil, minim, sampai besar. Ya, jadi silakan tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Takutnya kalian ketinggalan informasinya buat yang ingin serius di dunia trading saja. Oke, mari kita lihat di sini. Mungkin agak pusing sedikit, tapi gue akan coba jelaskan secara pelan-pelan. Yang pasti kalau perhitungan kalian boleh tonton ini video ini berkali-kali supaya kalian ngerti gitu ya. Kalau matematikanya agak kurang, silakan nonton ini berkali-kali karena ini perhitungan semua. Karena martingale strategi adalah tentang perhitungan, tentang matematika, ya. Tapi gua akan coba jelasin, tapi untuk perhitungannya silakan tonton berkali-kali, untuk penjelasannya pelan-pelan mulai dari satu-satu. Dari slide by slide ya, atau dari kotak per kotak di Excel ini. Oke, untuk modal yang di bawah ya, bisa dilihat dari kotak satu per satu gitu ya. Untuk modal kalian di bawah 40 ya, itu kalian sudah bisa trading menggunakan ini dengan TPSL 3 step, TPSL 5. Bisa kalian setting mandiri, cara settingnya ada sih di video tutorial, kalian bisa setting sendiri. Ini sudah bisa kalian tradingkan. Di bawah 40 kerja dulu aja. Ya, karena trading ini sangat resiko, ini pun sangat high risk ya, sekali lagi ya. Modal ini 35, 75, 155 atau 160 ini sangat high risk karena sekali kalian kena SL-nya berarti kalian MC. Paham? Jadi sangat amat penuh resiko. So, kalau kalian punya modalnya segini doang nih, nggak ada lagi nih, tabungan lagi, mendingan kerja dulu. Ya, kerja dulu sampai punya modal lebih, baru kalian silakan baru trading kan. Seenggaknya kalian punya penghasilan di luar trading dulu, karena ini belum bisa jadi penghasilan kalian. Sekali lagi, trading belum bisa jadi penghasilan kalian buat yang modalnya masih di bawah 1000. Di bawah 1000. Itu tidak bisa kalian jadikan penghasilan. Oke? Mari kita lanjutkan. Nah, kalau kalian modalnya 40, kalian paksa trading, boleh aja. Dengan catatan resikonya adalah satu kali kalian kena SL, maka kalian sudah siap MC ya. Sudah siap kehilangan semuanya. Makanya gue bilang kerja dulu di dunia nyata, entah bangun bisnis atau kerja sama orang, punya penghasilan dulu baru masuk dunia trading. Trading itu bukan untuk tahapan awal. Trading itu untuk orang yang untuk batu loncatan untuk menjadi lebih kaya lagi. Oke, jadi untuk tahapan awal tetap kerja sama orang bangun bisnis. Nah, bangun bisnis baru ada uang lebih, baru masuk dunia trading, atau kalau kerjaan kalian sudah profesional, kalian baru masuk ke dunia trading. Jadi trading ini bukan untuk orang yang baru lulus SMA atau lulus kuliah masuk dunia trading ya, tapi kalau kalian punya modal dari orang tua, bebas. Oke, mari kita lanjutkan. Stepnya, ini misalnya modal 40, kalian mulai trading, yes, bisa. Ini juga untuk yang modal 80, ini untuk modal 160. Tapi ini tidak gue rekomendasikan, karena nanti akan kita lihat. Tapi kita satu-satu ya, kita lihatnya dari yang warna coklat dulu, ya, yang bronze dulu. Di sini, ini adalah sangat high risk dan low return. Kenapa? Karena ini setiap posisinya hanya akan balik modal. Jadi kalau misalnya kalian kena posisi kedua atau ketiga, ini hanya akan kembali ke modal. Jadi ini hanya menutupi modalnya saja kalau kalian kena posisi 2 atau 3. Oke, begitu juga yang keempat maupun yang kelima. Begitu kalian loss misalnya, posisi 1 loss, posisi 2 loss, posisi 3 loss, posisi 4 profit. Ini profit bukan 75 gitu ya. Kalian ini profit kan 40 ya. Ini profitnya. Profit 40, tapi bukannya kalian dapat profit 40, tapi hanya untuk menutupi loss sebelum-sebelumnya saja. Ya, jadi tidak sepenuhnya oke. Ya, ini loss-nya total 35 ya. Jadi cara ngelihatnya ini loss, sebenarnya ini adalah profitnya. Kalau misalnya kalian trading
Ya, 8 kali 5 kan 40 ya. Sedangkan kalian loss total ini udah 35 nih kalian loss gitu cara lihatnya. Nah, ini kayak misalnya kalian profit 4 kali 5 kan sebenarnya 20 kalian profit, tapi kalian sudah loss 15. Jadi kalian profit 5 doang. Jadi begitu kalian walaupun sudah sampai posisi ketiga, kalian hanya profit 5. Oke, begitu juga yang keempat maupun yang kelima step. Makanya ini high risk low return. Modal paling minim, kena TP baru balik modal doang saja. Oke. Lalu ini harus full monitor, tidak bisa ditinggal ya. Tidak bisa kayak di live trading kita, itu nggak bisa. Kalian harus full monitor dari pagi sampai malam dan hanya rekomendasi jamnya bisa dilihat di sini. Rekomendasi entry-nya hanya jam ada 4-5 sesi, yaitu dari pagi jam 5 sampai jam setengah 9 pagi. Kalau kena TP langsung out dari market. Ya, nih ya, baca ya. Rekomendasinya hanya trading jam 5 sampai jam 8. Begitu kalian kena TP, out dari market. Tapi kalau baru jam setengah 6 udah kena TP gimana bang? Boleh masih entry lagi lah. Ya, ya di jam-jam 6, jam 7 masih boleh lah entry lagi. Tapi kalau udah kena TP 1 atau 2 kali udah out. Bang, udah kena 2 kali, udah out dari market di satu sesi. Ya, misalnya di jam 5 sampai jam setengah 9, udah kena 2 kali, udah out dari market. Jangan entry lagi. Oke, lalu begitu juga sama dengan jam 10 atau sampai setengah 2, jam 10 pagi, kalian tunggu jam 10 pagi sampai setengah 2, kalian baru trading lagi. Kena TP 1 kali langsung out dari market, kalau bisa kena 2 kali, bagus. Jadi maksimal hanya 2 kali kena TP saja di waktu ini. Begitu juga di sore hari di jam setengah 6 sampai setengah 8, out dari market. Malam hari juga sama dari jam 00 sampai jam 3 pagi. Jam 3 subuh berarti ya. Kena TP, out dari market. Jadi ini full monitor, full mantau. Ini rekomendasi jamnya kenapa? Karena di jam-jam seginilah areanya mungkin area sideways. Ya, itu jauh lebih profitable. Lalu hanya berarti 4 kali sampai 5 kali saja open posisinya dalam 4 sampai 5 waktu itu yang direkomendasikan. Ada 5 ya sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 ya. 4 waktu. Hanya 4 kali saja kalian open posisi maksimal per hari. Jika sudah TP out dari market, rekomendasi untuk modal dari 40 sampai 100. Oke. Sudah. Tahapannya adalah kalian trading seperti ini untuk yang modalnya 40 sampai 80 bisa jadi. Ya, dan ini untuk ke bawahnya kalian lihat ini ada beberapa cara yang akan gua bagikan tipsnya untuk cara yang cukup high risk atau yang ingin cepat, kaya, atau yang lebih aman. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, di sini ini yang mulai yang tahap silver ini, ya, yang mulai high risk yang ini bedanya adalah hanyalah setiap posisinya plus 5. Ya, di sini penjelasannya sebelah kanan, setiap posisinya plus 5. Jadi kalau misalnya kena posisi kedua, ketiga, maka kalian sudah plus 5, 5, 5. Jadi sebenarnya kalian kena posisi ketiga, kan kalau di sini cuma balik ke 5 doang. Di sini posisi ketiga kalian hit, kalian sudah plus 15. Begitu juga sebaliknya, ini kalau di 4 step berarti kena 4 posisi, berarti kalian sudah plus 20. Jadi setiap posisinya ini kalian sudah plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Jadi jauh lebih cepat untuk menghasilkan. Ya, cuman ini jauh lebih high risk dan modalnya jauh lebih besar. So, anjurannya adalah tahapan 1, ini kita gabung ya, 2 tahapan ini ya. Yang bawahnya jangan lihat dulu. So, kalau tahapan 1, pertama kalian trading modal 40 misalnya, untuk yang modalnya 40. Trading sampai modal 55, kalian pakai tahapan ini. Oke, dari 55 kalian trading sampai ke 75 kembali ke tahap ini. Ya, jadi dari 40 ke 60 kali ya. Dari 40 ke 60, berarti bisa dalam waktu 1 hari saja tuh ya. Dari 40 kan cuma 4 posisi ya, jika profit ya. Jika profit terus nih ya, sampai 60 kalian bisa pakai tahap ini. Sampai ke 80 kalian bisa ke tahap ini, atau 75. Kalian bisa ke tahap 3, lalu trading terus sampai ke tahap 4, 130. Jadi modal 80. Ini untuk yang ingin cepat profit di tahapan ini ya. Atau dari 75 nanti pelan-pelan tetap pakai ini aja untuk supaya kalian lebih mengamankan modalnya dulu gitu.
Untuk tahapan 5 step sebenarnya tidak gua anjurkan, tidak gua rekomendasikan karena modalnya sudah cukup besar, sedangkan SL-nya tipis. Oke. SL-nya cuma sampai 5 ya, berarti ya 5 kali 5 hanya 25. Sedangkan di low risk ini, di tahapan 3 step ini udah 30. Ya, yang per 10 ya. Ini TPSL-nya 5, ini TPSL-nya 10. Oke, mari kita lanjutkan lagi ke bawahnya. Oh, untuk di tahapan di sini pun masih sama ya. Masih harus full monitor, masih harus entry-nya hanya di jam segitu saja, hanya boleh 4 kali posisi sehari. Kalau sudah TP, boleh out dari market. Atau dalam waktu, ya kalau dalam satu waktu, misalnya dalam satu sesi ini bisa 2 kali entry, silakan 2 kali entry. Tapi kalau misalnya sudah, ya udah out dari market. Kalau lagi uptrend gimana bang? Kalau lagi uptrend kalian mau paksa entry, silakan aja sebenarnya, tapi nggak gue anjurkan. Karena 2 kali entry itu udah plus 10, sebenarnya itu udah oke banget. Ya, kalau misalnya kalian sudah 2 kali TP itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Udah enough lah gitu ya, udah cukup lah, nggak perlu lebih dari 3, maksudnya dalam satu sesi ini ya, 3 kali entry itu terlalu barbar sebenarnya, 2 kali udah cukup lah. Oke, lalu di yang bawahnya ini, mulai low risk-nya, jadi ini agak sedikit lanjut ya. Jadi kalian trading sampai ke 75, kalian kan pakai tahap ini nih, begitu kalian nyentuh 80 atau 90, kalian mau ke bawah sini, sebenarnya sudah bisa. Nah, ini cara kedua. Ya, cara pertama tadi seperti ini, yang mainnya 5 step, sampai tahapan ini selesai. Begitu nyentuh 130, selesai, nanti kita akan lanjut ke bawah. Ya, atau kalau kalian sudah nyentuh sampai 150 kali ya, 150 atau 160, ini kan 130 modal minimalnya. Kalian trading pakai ini sampai 150 atau 160, nanti baru lanjut ke tahapan yang di bawah. Oke, lanjut. Jadi, gua simpulkan dulu untuk tahapan pertama ini. Untuk yang modal 40, kalian trading pakai 3 step, sampai 60 di sini, sampai 80 di sini, sampai 150 di sini. Oke. 80 sampai 130 di sini. Dari 130 sampai 150 kalian tradingkan sudah tamat di high risk ini. Oke. Mari kita lanjut ke yang low risk-nya. Jadi kalau kalian sudah sampai di tahap ini atau kalian sudah punya modal langsung 130, langsung skip saja. Mari kita ke yang low risk-nya di sini. Di sini ada yang TPSL 10 ya. Ini TPSL sudah 10, modal bisa dari 70, 110, 150, 260, 310 untuk yang sudah bisa 5 step, dan ini 570 untuk yang kita live trading setiap hari itu. Oke, ini sekali kena SL 570 hilang nih ya untuk tahapannya. Ini namanya belum gua ganti normal ya. Oke. Lupakan nama di atas lah ya. Nah, kita lanjut. Ini kalau kalian pengen, "Bang, gue cuma punya modal 70, gue udah mau langsung trading pakai cara ini, boleh nggak?" Boleh-boleh saja sebenarnya, tapi ini sangat riskan. Jadi kalian jangan entry, ini cara kedua ya. Jangan entry langsung, tapi entry saat posisi yang di live SL kena 3 berarti. SL ketiga tuh berarti 0,07 ya. Kalau live gua udah mulai entry di 0,07, kalian baru entry, baru open. Paham? Atau bahkan kalau bisa tuh kena SL keempat. Begitu yang live gua udah SL keempat, kalian baru entry. Oke, itu pertama syaratnya nih. Ini untuk yang khusus yang ini ya. Untuk barisan ini ya. 70 sama ini. Yang 3 doang lah ya. Ini khusus barisan ini ya, A sampai D. Ya, di sini kalian harus pantengin live gua. Usahakan kalau live gua udah kena SL ketiga atau keempat baru kalian entry. Kalau kalian mau maksa pakai posisi ini. Oke. Bisa saja tapi ya cukup riskan lah ya sebenarnya ya. Kan jauh lebih lama profitnya. Ya, kalau yang di atas jauh lebih cepat kalian profit.
Bahkan dibandingkan yang ini, yang 5 step doang, ini jauh lebih profit dibandingkan kalian pakai cara ini. Ya, tapi ya ini cara kedua, boleh-boleh aja, masih sah-sah aja. Ya, masih gue rekomendasikan. Ya, tapi nunggu live gue, jadi jauh lebih lama lah ya. Live gue kena SL ketiga tuh bisa nunggu siangan kali ya. Kalau dari pagi baru entry, bisa siang. Jadi 1 hari paling baru kena TP paling ya 1 hari paling kalian bisa entry 2 kali 3 kali doang. Kalau pakai cara ini, ya paling cuma dapat 20 berarti ya. Jauh lebih lama, tapi boleh-boleh aja. Oke, lanjut. Sudah ke 4 step, masih sama 4 step. Sebenarnya bisa saja kalian tinggal sudah seperti yang live kita juga sebelumnya pertama kali kita live trade itu 4 step, TPSL 10, tapi akhirnya terkena SL. Selama 1 minggu ada terkena 1 kali, ya, dan itu saat news. So, kalau kalian sudah mulai TPSL 10, ya ini yang gue bilang trading 150, jadi sebenarnya tahapannya adalah sampai sini, kalian trading sampai 150 kalian pakai tahapan ini. Tapi di tahapan ini masih harus full mantau. Ya, dalam artian tidak boleh entry atau tidak boleh trading saat news. Nih contoh-contoh tipsnya adalah semi monitor, hindari news entry, cek analisa harian kita atau Forex Factory kapan ada news besar. Ya, di analisa harian gua di video channel ini setiap hari gua akan kasih tahu kapan ada newsnya di jam berapa gitu ya. News-news gede itu hindari di jam-jam segitu. Kalau nggak ada news besar, bolehlah kalian entry dari pagi sampai setengah 8 malam atau sampai malam hari. Ya, jam setengah 8 cabut dari market. Karena biasa malam tuh mulai turunnya cukup drastis, tapi waktu itu kita TPSL 4 step, TPSL 10 itu bisa di entry seharian sih. Selama 1 minggu kena 1 kali aja saat news di hari Kamis. Ya, biasa Kamis kan news gede ya, sama hari Rabu ya. Ya, itu waktu itu kena. Ya, jadi boleh aja tapi jangan malam hari. Ya, kalau kalian kalau mau kalian trading malam pun sebenarnya boleh-boleh saja, tapi jangan saat news besar. Open seharian bisa, kalian sudah bisa pantau per 4 jam, kalian bisa cek. Profit target 40-60 sudah cukup. Jika sudah, nggak perlu entry lagi. Sudah boleh out dari market, apalagi dengan cara yang kalau kena step 4 keempat nih, kena step keempat balik modal. Ya, ini 150 kan kalau kena sampai posisi keempat, begitu kena hit, kembali ke modal kan, cuma nambah 10 gitu kasarnya kan. Ya, profitnya 80, SL-nya 70, kalau kalian kena step keempat, kalian cuma profit 10 doang. Jadi, ya ini boleh-boleh saja, tapi ya lebih lama aja untuk mengumpulkan dananya. Oke, makanya low risk, low return di sini. Ya, kalau untuk yang tahap 5-nya ini sudah bisa ditinggal memang, seperti yang di live kita 5 step TPSL 10, kita bisa tinggal seharian, nggak perlu dipantengin, nggak perlu dipantau, cuman ini lama nambahnya. Tapi sangat aman. Jadi kalau kalian punya, Bang kalau gitu berarti gue bisa dong Bang modal 310 atau 320, sudah bisa pakai ini ditinggal. Betul, sudah bisa. Tapi lama profitnya. Tapi sudah bisa Bang, sudah. Live gue juga kan 5 step TPSL 10. Oke, jadi sudah bisa ditinggal, hanya saja lebih lama profitable ya. Jauh lebih lama untuk kembalinya. Dan kalau sekali kena SL, ini juga lama nih. Profitnya kan berarti kan perlu sampai berapa? Kalau kena 10 doang, berarti 30 kali. 31 kali posisi, sekali kena SL, ya istilahnya sekali kena SL sama dengan lu harus ngumpulin 310 kali posisi benar. Kasar seperti itu. Ya buat teman-teman yang ini tuh sama aja kalau diibaratin ya, kalau kita trading itu sebenarnya sama aja kayak main game gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin main Mobile Legend, kan kalau kalian ngejar top global kan sama aja ya. Sekali kalian loss, poinnya hilang banyak, sedangkan sekali win, profitnya dikit, nambahnya dikit doang poinnya. Apalagi yang zaman dulu tuh ya. Bukan bukan MMR kayak sekarang ya. Oke, kembali ke trading. Yang bawah ini udah mulai high return. Ya, yang kalau kesentuh sudah bisa plus 10, sama kalau kalian mau mainnya di sini di area ini modal 110, kalau kalian sudah mau bermain di area ini pantengin di live kita di SL ketiga atau 4. Untuk di sini juga masih sama tips and triknya,
Tidak bisa ditinggal, bisa ditinggal tapi jangan saat news besar saja. Lalu kalau sudah menyentuh 600 modal, maka kalian sudah bisa seperti live kita 1 minggu 24 jam aman selama bukan FOMC News atau geopolitik yang membuat gold junam parah. Selain itu, sudah sangat aman kalian trading, tidak perlu lagi khawatir karena gue juga live trade. Sejauh ini masih profit dan tidak terkena SL sampai ke tahap 5. Jadi kalian silakan lihat sendiri ya. Untuk kalian mau entry-nya seperti apa? Sejauh ini masih sama ya. Pantengin saja, hindari news-news besar. News-news besar tuh kayak FOMC News, CPI, itu news-news gede. Jangan entry di saat seperti itu. Kapan taunya? Silakan cek Forex Factory atau pantengin cek analisa harian kita atau bisa join grup Telegram kita untuk tahu kapan ada news gede. Ya. Tapi kalau news gedenya profit atau bullish trend untuk gold sih aman-aman aja. Ini kita bicara kalau downtrend parah ya. Downtrend parah tuh di bawah. Berarti ini kan 5 kan berarti bisa 50 ya. Ya, kalau misalnya gold tiba-tiba terjun sampai berarti 60 atau 100 per hari gitu kan. Nah, itu kan bisa terjadi, bukan tidak pernah. Dan ini bisa kena SL. Jadi sekali kena SL ludes nih semua nih. Ya, perjuangan teman-teman dari 40 istilahnya, capek-capek 40, naik ke 60, ke 80, 150, lulus, udah mulai tarik nafas, tenang sedikit. Kalian lanjutkan lagi dari 150 pakai step ini, trading kan terus sampai berapa maunya. Ya. Sampai 300 misalnya, kalian sudah mulai pakai tahapan ini atau mau pakai tahapan ini sih lebih gue rekomendasikan sebenarnya daripada yang 5 step karena jauh lebih lama untuk balik modalnya. Mendingan pakai ini, cukup hindari news besar saja. Trading sampai dari 260 sampai 600 gitu ya. Begitu nyentuh 600, tak taunya kebetulan banget gitu ya. News gede datang, gold turun, ini semua hilang. Jadi perjuangan dari 40 sampai 600 ini, ingat resikonya bisa hilang dalam 1 hari. Untuk modal yang masih di bawah 600, itulah perintis. Nasib lah ya kalau kalian benar-benar mau dari modal 40 bisa naik level sampai 150 gitu ya. Sampai ke 600, tak taunya sampai 600 loss. Ya, itu nasibnya perintis ya. Ya, makanya kalau misalnya kalian sebenarnya anjuran trading gue selalu modal 1000. Makanya lebih baik kalian kerja, cari modal sudah menyentuh 1000 baru kalian langsung ke tahapan ini. Ya, jadi kalian sudah ada uang, sudah ada penghasilan dari luar trading, baik kerja sama orang ataupun bisnis kalian, baru kalian masuk ke dunia trading ya. Bukan hal yang sulit juga ya kalau untuk para pembisnis. Masuk langsung modal 1000, jadi dia nggak perlu nih ngelewatin ini tahapan ini semua, dia nggak perlu nih. Bang, gue pokoknya mau punya modal 1000, gue mau tinggal komputer nyala, ya udah langsung ke tahapan ini, sama seperti live trade kita. Cukup hindari saat FOMC News sama CPI News atau news gede. Selesai. Sisanya kalian tinggal 24 jam udah nyala, komputer aman, tenang. Ya, itu untuk orang-orang yang punya modal cukup. Oke, so ini adalah tips and triknya yang bisa gue bagikan. Kalian bisa gunakan ini ya. Untuk penjelasannya ini kurang sih ya. Ada beberapa yang masih belum gue benerin ya. Tapi intinya video ini gue bagikan untuk teman-teman yang ingin serius di dunia trading menggunakan robot rubber atau martingale strategi. Misalnya kalian tidak mau menggunakan robot rubber kita, kalian ingin menggunakan martingale strategi dengan metode kalian, bisa ya. Ini adalah metodenya. So, semoga tips dan trik ini membantu teman-teman untuk mencapai angka yang ingin kalian capai gitu ya. Dan semoga kalau misalnya kalian sudah mencapai 600 gold, berkembang terus hingga 1000, setidaknya 1200 supaya amit-amit kalau terkena SL, kalian masih punya nyawa. Lah, lalu kapan bisa nikmatin profitnya bang? Kalau sudah di atas 1200 bolehlah kalian nikmatin. Ya, bolehlah narik-narik 100-200. Seharusnya ya, perhitungan gua kalau misalnya ini jalan mulus ya, setiap harinya ya. Ini kan harus jalan mulus ya. Begitu juga dengan entry-nya ya.
Karena sekali saja tidak mulus selesai. Betul? Semoga jalan mulus. Kalau jalan mulus terus, dari sini ke sini kan 1 hari. Dari sini ke sini juga 1 hari, 2 hari. Ini udah hari ketiga paling. Hari ketiga, hari keempat. Ini udah hari kelima, hari keenaman. Ya, dalam waktu kurang dari 1 bulan, modal 40 itu udah bisa nyentuh segini. Kurang dari 1 bulan. Kalau berjalan mulus. Ya, makanya nggak perlu 1 hari tuh entry sampai lebih dari 4 kali tuh sebenarnya nggak perlu sebenarnya. Kalian dalam satu waktu ini bisa profit 1 kali aja itu udah cukup. Mana yang atasnya ya? Dalam 1 hari kalian bisa profit di waktu ini aja itu sudah cukup. Sekali aja. Ya, 4 kali. Dari 40 ke 60. 60 udah ke 80. 80 butuh 2 hari 3 harian ya. Seminggu kalian udah bisa capai di tahap ini. Tahap ini masuk ke minggu kedua. Ya. Atau kalian mau langsung modal ini juga boleh. Tapi cukup riskan. Misalnya kalian mau pakai modal ini 4 kali, berarti 150. 150 kalian sudah bisa di ini. Di minggu kedua kalian sudah bisa pakai ini. Bisa trading 40 sampai katakanlah 1 hari 20 doang gitu ya. 2 minggu ya, 2 minggu. Minggu ketiga kalian sudah bisa di tahap ini. Nah, kalau minggu ketiga udah di tahap ini udah cepet nih. Ya, berarti dalam 1 bulan tuh sudah sebenarnya udah bisa di tahap ini. 1 bulan pertama. Nah, kalau misalnya kalian mau tarik dulu boleh nggak Bang? Boleh lah, tarik 100-200 kembali dulu ke tahap ini. Tapi ya habis itu kalian sudah bisa nikmatin tuh. Paling nggak modal yang 40 ini udah ketarik lah. Kasarnya seperti itulah ya. Sebenarnya dalam 1 bulan kalian berarti sudah bisa langsung di tahap ini. Di bulan kedua udah bisa di tahap ini. Bahkan kalau udah di bawah sini nih, ini udah cepet nih sebenarnya. Karena kan sekali entry plus 10 10 10 ya. Begitu tahap kena keempat aja udah plus 40 sebenarnya. Ya. Ini tuh udah bisa 1 hari itu bisa 60 sampai 100-an kita trading per hari. Ya. Kalau misalnya 50 aja kita tarik ukur ya. 50 kali 1 minggu kali 5 hari trading itu udah dapat 250. 2 minggu kalian sudah bisa ke 600. Ya. Habis itu udahlah, boleh kalian nikmatin dikit dulu, mungkin 50 atau $100 dulu, habis itu kalian tradingin sampai 1.200 atau 1.300 untuk punya nyawa kedua, kasarnya seperti itu, supaya kalau amit-amit terkena sampai SL-nya, kalian tidak lagi mulai dari nol lagi. Ya. Kalau kalian bisa tahan-tahan 1 bulan trading sampai di tahap ini, bulan kedua di tahap ini sampai ke 1.200, berarti seharusnya di bulan kedua sudah bisa nyentuh. Syukur-syukur aman, tidak ada yang terkena SL sampai mentok. Kalian sudah bisa nikmatin di bulan ketiga. Ya, bulan ketiga kasarnya kalian tuh sudah bisa nikmatin hasil profit trading kalian ke depannya. Dan tinggal kembangkan equity-nya dari 1.200 ke 1.008, naik terus ke 2.000, 3.000. Nah, kalau dari 3.000 udah enak dah. Udah tenang. Ya, kalau udah nyentuh 3.000, kalian bisa mulai tinggal dan bisa nikmatin. Plus kalau misalnya kalian sudah mau ningkatin dari 0,01 mulai mungkin mau naikin 0,2 ya. Mungkin mau naikin ke 0,6. Ya, ini udah bisa. Kalian sudah bisa atur. Oke. Kalian bisa hitung sendiri modalnya mau berapa. Misalnya udah nyentuh 3.000, oke gue sekali Excel mau kenanya 1.000 Bang. Boleh naikin ke 2 misalnya. Ya. Berarti sekali entry, sekali dapat bisa udah 20 nih. Tapi poin selanjutnya masih 10 10 10 misalnya. Ya. Ini bisa kalian tinggal mainkan sendiri angkanya supaya kalian profitnya jauh lebih banyak lagi. Tapi seenggaknya nyentuh dulu lah 2.000 atau 3.000. Seenggaknya kalau kena SL kalian masih punya nyawa. Jangan sampai nol. Gitu. Oke. Ini adalah tips dan triknya untuk perhitungannya teman-teman yang ingin menggunakan robot Rabar. Semoga penjelasan ini membantu, semoga teman-teman mulai tercerahkan atau mulai ada hitung-hitung sendiri. Kalian lihat video ini, kalian lihat catatannya, mungkin kalian ada hitung-hitung sendiri, silakan kalian hitung. Mana yang lebih oke, mana yang lebih tenang kalian trading, atau bisa kalian coba dulu di Democon juga boleh. Kalian tes-tes dulu kira-kira mana yang lebih cocok dengan strategi kalian, cara 1 atau cara 2. Yang jauh lebih cepat profit atau sabar aja pelan-pelan ya, pakai yang low risk gitu atau yang di atasnya ya. Sorry, maksudnya yang di step yang balik modal sama ini juga balik modal atau langsung kebut aja yang bawah. Oke. So segitu saja
video tips dan trik kita kali ini. Salam cuan!